Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah istana Dewa Nirvana muncul, kemudian konfrontasi verbal antara Ratu dengan Taisu nomor 2 untuk sementara masih terus berlanjut. Hahaha, yang ingin kukatakan adalah bahwa sumber daya yang diambil oleh Taisu tidak akan berdampak buruk pada alam Xuanyan. Hanya akan ada lebih sedikit orang kuat yang lahir. Dan dibandingkan dengan kehancuran dunia, kurasa tidak masalah jika hanya ada sedikit orang yang lebih kuat. Apakah aku benar, Ratu? Ucap Taisu nomor 2. Dia jelas memiliki nada bercanda ketika dia menyebut nama sang ratu. Tampaknya dia berpikir bahwa ratu tidak layak atas gelar yang begitu mendominasi. Di mata mereka, alam Xuanyan ini sama sekali tidak berarti. Oleh karena itu hidup dan mati semua makhluk di sini tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat ini mereka hanya ingin menghindari pertempuran dan tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya dengan mereka di sini. Satu-satunya perbedaan antara mengambil sumber daya dan menghancurkan dunia adalah bahwa yang pertama adalah kematian yang lambat. Jadi apakah kau menyimpan sumber daya milik alam Xuanyinku atau semua orang akan bertarung sampai mati dan pemenang akan hidup dan yang kalah akan mati? Ucap suara ratu keluar perlahan. Dan apa yang dia rasakan dari kata-katanya adalah keberanian seolah-olah dia tidak pernah takut pada Taisu dari awal hingga akhir. Tampaknya kau sudah mengetahui situasinya dengan sangat baik. Tetapi meskipun demikian, kau harus tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Hahaha, hampir semua kekuatan keabadian di alam Xuanyinmu semuanya telah berkumpul di sini. Dan dengan kematian mereka akan memperlemah kekuatan alam Xuanyin. Mengapa kau harus membiarkan mereka mati? Ucap pria nomor 2 sangat percaya diri. Percakapan antara dia dan ratu bergema di seluruh istana Dewa Nirvana dan semua orang bisa mendengarkannya. Selama dia berbicara, pasukan yang berkobar telah meraung ke arah semua orang Taisu. Percakapan antara keduanya tidak mencegah pecahnya pertempuran ini. Sebelumnya pertarungan antara istana pemburu dewa dan 10.000 Taisu itu baru saja mereda sesaat. Tetapi sekarang perang dimulai lagi dan digantikan oleh pasukan ratu untuk menangani pasukan Taisu. Pada saat ini ada perbedaan yang tidak terbatas di medan perang. Melalui monster Taisu jadi tampaknya meskipun pasukan yang berkobar memiliki banyak orang, jika Taisu tidak dapat dikalahkan dalam waktu singkat, maka situasinya akan berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu. Jelas ratusan monster Taisu ini adalah kartu truf terkuat mereka. Mereka telah berada di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ketika mereka berencana untuk menyerang Senshi, mereka sudah tiba di alam Xuanyin terlebih dahulu. Justru karena inilah mereka ingin menghentikan pertempuran ini dengan ratu. Pada saat ini bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Target sebenarnya Taisu adalah dunia Senshi. Adapun subdunia seperti alam Xuanyin, setelah berhasil menaklukkan Senshi, seluruh dunia hanyalah harta benda rampasan. Memikirkan hal ini mereka semua sangat bersemangat. Tidak akan dunia yang akan terkalahkan di dunia ini. Kau dan dunia Taisumu tidak terkecuali, ucap ratu. Pada saat yang sama jumlah pasukan yang berkobar masih terus meningkat dan sekarang telah melebihi 100.000 orang. Di antara sejumlah besar dari 100.000 orang ini adalah keabadian kaisar. Dan orang kuat keabadian masih terus-menerus datang. Setelah dipanggil oleh sang ratu, mereka bahkan tidak tahu siapa yang bertarung dan mengapa. Tetapi setiap orang yang bergabung di medan perang tidak memiliki rasa takut. Sebagai prajurit api, mereka adalah nyala api di tangan sang ratu. Bagaimana mereka bisa berniat menyusut kembali? Xiaoyan yang menyaksikan adegan ini mencerminkan medan perang yang tragis di matanya. Tidak ada yang berani membayangkan berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran ini. Pada saat ini alam Xuanyin hanya berurusan dengan sekelompok kecil Taisu. Mereka sudah membuat langkah besar sehingga perang yang akan pecah di Senshi mungkin di luar imajinasi Xiaoyan. Di bawah perang seperti itu, seluruh dunia akan hancur dan tidak ada bintang di dunia yang bisa menghindarinya. Tapi itu juga membuat Xiaoyan melihat bahwa ketika perang yang sebenarnya terjadi, pasti bukan hanya satu orang yang dapat membalikkan keadaan pertempuran. Tetapi ini tentang setiap perjuangan prajurit. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat.
Semakin aku kuat, semakin aku bisa membunuh satu orang lagi, gumam Xiaoyan. Tatapannya juga tertuju pada medan perang dengan kekuatan tempur yang sangat mengerikan saat ini. Pada saat yang sama dengan restu dari banyak avatarnya yang kuat, dia sudah mampu bergabung dengan medan perang seperti itu. Karena latar belakang energi sumber dewanya telah menembus hingga 40 miliar. Meskipun ranahnya masih merupakan puncak dewa petarung bintang 9, tetapi dengan latar belakang energi sumber yang cukup besar, itu dapat mendukung teknik metode penggabungan tubuh untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan itu mampu mengintegrasikan lebih banyak avatar dengan Xiaoyan selama pertempuran. Kekuatan avatar Yonghe adalah yang terkuat dengan langkah ke-6 dari keabadian Kaisar. Meskipun sedikit enggan untuk menyatu dengan dirinya, tetapi dengan latar belakang energi 40 miliar bukan tidak mungkin untuk saling bergabung. Saat ini Xiaoyan sedang memikirkan kartu truf yang dimilikinya. Karena kartu truf ini masih agak asing bagi Xiaoyan dan dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika dia ingin menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya, dia harus memikirkannya terlebih dahulu untuk menghindari beberapa kecelakaan fatal dalam pertempuran. Setelah beberapa perhitungan, Xiaoyan mencengkram penguasa Suan dengan erat. Melihat ke medan perang yang kacau, dia tampak sedikit tidak yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Meskipun Xiaoyan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia belum mengalami banyak hal dalam adegan sebesar ini, jadi dia masih agak asing saat menghadapinya. Pada saat ini Jiuying, Seorkun, Naga Dara, dan binatang iblis semuanya datang ke belakang Xiaoyan. Dan tampaknya menilai dari keadaan mereka sekarang, mereka tidak terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Senior, apakah kalian masih ingin bertarung denganku? Ucap Xiaoyan bertanya dengan suara rendah. Hahaha, saudara laki-laki, bisakah kami menolak jika kau terus berkata terus terang? Jawab mereka. Adapun Jiuying, dia tersenyum tetapi tidak berbicara. Dan langsung melihat ke arah medan perang di kejauhan dan 9 kepala naganya meledak dengan niat bertarung. Hahaha, aku tidak tahu kenapa, tapi darahku langsung mendidih dan aku ingin memakan mereka semua. Ucap Jiuying. Xiaoyan tersenyum meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu ikuti aku dan bunuh orang ini dulu. Ucap Xiaoyan menatap Taisu nomor 11. Pertarungan mereka berlangsung terlalu lama. Sejauh ini tampaknya tidak ada pihak yang terluka parah. Sial, dasar sekelompok orang yang merepotkan. Gumam Taisu nomor 11 di dalam hatinya. Pada saat ini dia hanya bisa mengutuk di dalam hatinya dan dia tidak ingin melanjutkannya dan menembak ke belakang. Melihat Taisu nomor 11 menembak balik dan hendak melarikan diri, para senior Labu Dewa bermata 9 sepertinya tidak berniat untuk terus mengejarnya. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Labu Dewa bermata 9 yang ditinggalkan oleh orang kuat dahulu tidak lebih daripada itu. Apakah para senior akan membiarkannya melarikan diri? Ucap Xiaoyan memegang Labu Dewa bermata 9 di tangannya. Seolah-olah dia akan membuangnya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pendekar pedang gila sedikit mengerutkan keningnya. Seketika 10.000 pedang keluar dari sarungnya. Dan pendekar pedang gila itu melambaikan pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari kotak pedang di belakangnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Sue Lingzun juga mengambil langkah maju yang ganas mengacukan pedang yang terkunci besi dan meraung ke arah pria Taisu nomor 11. Hei, adik laki-laki, apakah kau bersedia meninggalkan adik perempuanmu? Ucap rubah berekor 9 memandang Xiaoyan dengan mata menawan. Kakinya yang panjang seperti ular sanca yang putih. Senior, berhentilah bercanda. Orang-orang ini adalah musuhku. Tolong bantu junior menyingkirkan mereka. Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Para senior dari Labu Dewa bermata 9 memang telah banyak membantu Xiaoyan. Dan Xiaoyan secara alami mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Pada saat ini hanya rubah berekor 9 yang tidak memiliki pedang untuk bertarung. Tetapi pada dasarnya, dia menggunakan kekuatan keabadian secara sembarangan sebagai metode serangannya. Tetapi yang luar biasa adalah dia tampaknya memiliki aliran kekuatan keabadian yang stabil. Pada saat ini rubah berekor 9 datang ke samping Xiaoyan dan lengannya disilangkan. Kau lihat, saat ini tidak sulit untuk menghadapinya. Itu dapat dimusnahkan dengan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Namun mungkin bukan tugas yang mudah untuk menangani puluhan ribu orang di sini. Ucap rubah berekor 9. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa para senior ini yang tampaknya sedang bercanda, mereka sebenarnya mencoba mencari tahu detail dari kelompok Taisu ini. Kami dapat memberimu bantuan jangka pendek, tetapi waktu penggunaan Labu Dewa bermata 9 tidak boleh terlalu lama.
Jadi kuharap kami dapat menemukan cara untuk menekan mereka. Jika kita ingin memenangkan perang ini, kita harus memutuskan hubungan pasokan kekuatan keabadian mereka. Ucap Xiaoyan dengan matanya juga menjadi bermatabat mendengar penjelasan dari rubah berekor 9. Tentu saja dia bisa mempercayai kekuatan sang ratu. Tetapi jika dia juga bisa berkontribusi, mungkin korban jiwa bisa dikurangi lebih banyak lagi. Senior rubah berekor 9, apakah ada cara? Tanya Xiaoyan. Meskipun dia juga bisa menggunakan ruang Lingsun di reruntuhan spiritual untuk mengendalikan monster Taisu, tetapi itu akan memakan banyak waktu. Dan setelah mengumpulkan keempat monster Taisu sebelumnya menggunakan reruntuhan spiritual, kecepatannya jelas turun drastis. Tidak mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar makhluk lagi dalam waktu singkat. Belum lagi ada ratusan monster Taisu yang membuat Xiaoyan tidak berdaya. Jika mereka semua ada di ranah alam reruntuhan, bahkan jika aku menggunakan jimat, aku hanya bisa mengendalikan beberapa kepala saja. Jelas tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar. Ucap rubah berekor 9 menggelengkan kepalanya dan berkata, pernahkah senior berpikir bahwa jika kau tidak dapat menyelesaikan monster Taisu ini, kau dapat mengisolasi orang-orang Taisu ini dari mereka? Mungkin itu juga dapat memiliki efek pemblokiran yang sama. Jawab Xiaoyan. Rubah berekor 9 mendengar kata-kata Xiaoyan dan matanya menatap Xiaoyan, lalu dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mungkin. Ada terlalu banyak orang dan medan perang mencakup area yang luas, tidak mungkin membagi ruang dengan kekuatan kita saat ini. Sepertinya itu masalah yang sulit. Xiaoyan juga mengangguk. Tetapi berpikir bahwa ratu dapat memanggil istana Dewa Nirvana seperti itu dari udara tipis, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membagi ruang ini. Namun apa yang dikhawatirkan Xiaoyan adalah bahwa kekuatan ratu yang tersisa hanya sedikit. Jadi jika Xiaoyan yang dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu sekarang, dia setidaknya bisa berbagi sebagian beban untuk ratu. Namun tampaknya Xiaoyan tidak berdaya dalam situasi saat ini. Perang sebesar ini bukan lagi sesuatu yang bisa diikuti orang dengan kekuatan yang lemah seperti dirinya. Saat ini memang benar bahwa kekuatan yang kuat diperlukan untuk membagi ruang. Tetapi kau dapat mencobanya dan melihat apakah paman di dalam labu dewa bermata 9 yang telah lama menolak untuk membantu. Apakah dia bersedia membantumu? Ucap rubah berekor 9 berkata dengan menawan. Paman, ucap Xiaoyan tercengang. Saat ini kelima sosok di dalam labu dewa bermata 9 telah muncul. Dan di dalamnya total ada 9 cetak biru. 5 sosok pertama saling berhubungan yang berarti bahwa cetak biru tersebut benar. Oleh karena itu, melalui cetak biru dapat diketahui bahwa masih ada 4 senior yang kuat di labu dewa bermata 9 yang belum pernah muncul. Apa yang dikatakan rubah berekor 9 mungkin adalah salah satu dari 4 yang tersisa yang belum muncul. Xiaoyan juga tiba-tiba ingat bahwa ketika dia ingin melemparkan labu dewa bermata 9, suara yang sangat asing terdengar. Xiaoyan yang belum pernah mendengar suara ini sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa suara itu berasal dari labu dewa bermata 9. Dan setelah suara inilah para senior di labu dewa bermata 9 membuat langkah-langkah lain untuk membantunya. Ini menunjukkan bahwa suara yang berbicara memiliki posisi yang sangat menonjol di labu dewa bermata 9. Setidaknya 5 yang pertama tampaknya mematuhinya. Paman, sekarang semuanya telah berakhir. Mari kita berhenti berpura-pura menjadi dingin. Kau memenuhi syarat untuk muncul saat ini. Ucap rubah berekor 9 berkata. Dan labu dewa bermata 9 ada di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Saat Xiaoyan hendak berbicara, tiba-tiba suara yang dalam terdengar dari labu dewa bermata 9. Aku tidak ingin bergerak. Bukan aku tidak mau. Tapi kau harus menemukan cara untuk melewati kesulitan untuk dirimu sendiri. Daripada terlalu mengandalkan orang lain. Ketika suara itu keluar dari labu dewa bermata 9, asap hijau pun keluar. Segera di depan Xiaoyan sosok tinggi mengembun keluar, dia mengenakan baju besi perunggu kuno. Sepertinya baju besi itu sudah berbintik-bintik seolah-olah sudah terdiam di dasar laut untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Paman, setelah sekian lama tidak bisakah kita berubah menjadi lebih baik? Ucap rubah berekor 9 dengan marah. Tidak, ucap sosok jangkung itu menjawab. Perawakannya tidak sebanding dengan Dong Haiyuan. Jika dibandingkan orang biasa, tingginya 2 kali lipat dan itu hampir 3 meter. Tentu saja tidak sulit untuk mengubah sosok setelah mencapai tahap dewa petarung. Tetapi setelah demonstrasi yang tak terhitung jumlahnya, sosok tubuh manusia adalah yang paling sempurna. Karena ketika benar-benar memiliki kekuatan besar, itu tidak terkait langsung dengan ukuran tubuh, tapi ukurannya yang besar sangat menarik. Saat ini dia memegang beliung perunggu tebal di tangannya.
Dan garis-garis di atasnya tidak lagi terlihat jelas karena korosi yang parah. Sejak saat itu orang tersebut memancarkan rasa keagungan dan misteri. Dan ketika dia menyingkir meski tidak ada paksaan, orang bisa merasakan rasa penindasannya yang kuat. Dan intuisi dapat memberitahu bahwa orang ini sangat kuat. Kau ingin membagi medan perang? Ucap sebuah suara yang dalam datang dari dalam topeng perunggu. Xiaoyan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu dan kemudian mengangguk. Jika dia bisa memblokir kelompok Taisu dari para monster Taisu, kemungkinan menang akan sangat meningkat. Taisu membutuhkan pengisian terus-menerus. Dan setelah mengetahui hal ini, yang terbaik adalah menerapkan strategi yang tepat. Sosok jangkung itu mengangkat tangannya dan menginjak beliung perunggu 3 kali berturut-turut. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berdiri di samping merasakan ruang di sekelilingnya berputar dan bergetar. Namun ruang tampaknya tidak berubah dan dia terdengar berbicara lagi setelah itu. Sudah ada dunia terlarang di sini. Dan itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dunia terlarangku. Sepertinya kau tidak perlu terlalu khawatir. Situasi pertempuran saat ini berada di bawah kendali orang yang membuka dunia terlarang ini. Ucap sosok jangkung itu. Dunia terlarang? Ucap Xiaoyan belum pernah mendengarnya dan sepertinya agak mirip dengan pembatasan formasi. Yang memiliki kekuatan absolut menciptakan dunianya sendiri yang mandiri di dunia ini, dia adalah penguasa absolut. Ucap sosok perunggu tinggi itu menjawab Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melihat sekeliling. Seluruh istana Dewa Nirvana tidak terasa seperti aula besar bagi Xiaoyan, tetapi seperti benua yang luas karena dia tidak dapat melihat ujung istana Dewa Nirvana. Beberapa istana dapat dilihat samar-samar di ujung, tetapi tidak terlihat nyata. Menurut orang ini, seluruh yang disebut istana Dewa Nirvana hanyalah alam terlarang yang diciptakan oleh Sang Ratu. Saat ini semua orang diselimuti alam terlarang milik Ratu. Karena tidak ada yang perlu aku lakukan, aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, sosok jangkung itu berniat akan kembali ke dalam labu dewa bermata 9. Tunggu senior, ucap Xiaoyan. Dia juga tahu bahwa Ratu hanyalah sisa jiwa dan semakin kuat dia sekarang, maka semakin cepat dia akan dihancurkan. Xiaoyan tidak ingin Ratu menghilang begitu cepat. Dia masih ingin menemukan cara untuk membantu Sang Ratu. Setidaknya berubah pikiran jika dia tidak dapat dibangkitkan, maka reinkarnasi akan baik-baik saja. Masalahnya adalah Ratu sepertinya tidak tertarik pada salah satu dari mereka sekarang. Dia merasa bahwa Ratu menyukainya, tentu saja dia bisa berpura-pura menyukai hal semacam ini. Bagaimanapun mereka memiliki hubungan dari hati ke hati. Dan kedua belah pihak juga memiliki pemahaman yang mendalam. Saling mengenal dan berkomunikasi satu sama lain. Namun dalam pertempuran saat ini, Xiaoyan sepertinya telah melihat bahwa Ratu ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyanyikan lagu terakhirnya. Era Ratu sudah berakhir. Dengan perang melawan Taisu, Xiaoyan mengerti bahwa Ratu juga menggunakan kekuatannya untuk membantunya dan tentu saja dia juga membantu alam Xuanyan. Apakah itu Ratu atau Yang Mulia, tampaknya ketika kekuatan mereka tumbuh ke tingkat tertentu, itu akan menghubungkan takdir mereka sendiri dengan dunia. Sosok jangkung menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Aku tidak suka membunuh, ucap sosok jangkung itu. Mengapa kau tidak suka membunuh? Dia biasanya membunuh terlalu banyak. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kitab suci. Dia sekarang hanya memelihara ikan dan membaca kitab suci setiap hari. Itu hampir menyelamatkanku. Ucap rubah berekor 9, dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan marah. Mendengar apa yang dikatakan rubah berekor 9 sepertinya di labu dewa bermata 9. Mereka semua adalah tetangga yang tinggal di halaman yang sama. Yang membuat Xiaoyan sedikit penasaran dengan pemandangan seperti apa yang ada di dalam labu dewa bermata 9. Gadis kecil, aura pembunuh di tubuhmu terlalu kuat. Kuharap kitab suci dapat menenangkan hatimu yang terburu nafsu. Apa kau mengerti? Terdengar suara berat dari dalam baju besi perunggu yang tampaknya berat tapi lembut dan magnetis. Sepertinya berharap untuk mempengaruhi rubah berekor 9. Melihat ini, Xiaoyan menggaruk kepalanya karena bingung. Tetapi sebelum dia menyadarinya, matanya terkunci secara paksa pada rubah berekor 9 dan dia menyadari bahwa ada yang aneh. Dia juga berada di bawah kekuatan yang kuat. Kekuatan jiwa dari rubah berekor 9 menarik dirinya dari keadaan terpesona. Pada saat ini rubah berekor 9 meletakkan tangannya di pinggulnya. Menggunakan jari-jarinya ke dagingnya memperlihatkan sosoknya yang cantik dan pipinya yang merah muda. Apa yang kau tahu? Jerawat besi, tidak heran kau kesepian sendirian selama puluhan ribu tahun. Ucap rubah berekor 9 berkata dengan marah. Sosok tinggi itu tidak menjawab tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung. Aku bisa menyerang.
Tapi aku hanya membunuh 1.000 orang, dan aku tidak akan menyerang dengan mudah setelah itu. Suara sosok jangkung itu keluar perlahan. Senior, membunuh 2.000 dengan kekuatanmu sudah lebih dari cukup. Ucap Xiaoyan memegang kedua tangannya. 800. Ucap sosok jangkung itu berkata lagi. Xiaoyan langsung tercengang mendengar kata-kata itu. Mengapa dia membayar harga kembali tanpa bisa dijelaskan? Setelah selesai berbicara, Xiaoyan berhenti berbicara karena takut berbicara lagi dia mungkin mengubahnya menjadi 500. 1.000 akan menjadi 1.000 sebanyak yang bisa dia hancurkan. Setidaknya itu akan mengurangi tekanan pertempuran tanpa peringatan apapun. Dengan ledakan aliran udara yang kuat membuat Xiaoyan dan Rubah berekor 9 terhuyung-huyung beberapa langkah. Ketika mereka melihat lebih dekat, sosok tinggi itu bergegas menuju pendekar pedang gila dan yang lainnya seperti meteoroid. Pada saat yang sama, pendekar pedang gila dan Sue Lingxun menembak mundur hampir bersamaan. Sepertinya pemandangan seperti itu tidak mengherankan, tetapi nomor 11 belum menyadari mengapa serangan terhadapnya tiba-tiba berhenti tanpa bisa dijelaskan. Dia tidak melihat ke atas sampai dia mendengar suara siulan yang berat datang dari telinganya dan melihatnya. Pada saat ini terlihat patung perunggu yang bergegas ke arahnya. Baju besi dewa di tubuhnya tiba-tiba mengaktifkan pertahanan terkuat yang berarti bahwa sosok perunggu yang meraung di depannya memiliki kemampuan yang benar-benar menghancurkannya. Bahkan ketika tubuhnya terkejut, 2 sayap memancarkan kilau baja yang mirip dengan sayap muncul di belakangnya dan dia akan mundur. Kau tidak bisa bergerak. Sebuah suara berat datang dari dalam baju perunggu yang terdengar. Tidak bisa dijelaskan dan seolah-olah itu memerintahkan nomor 11. Tapi saat ini mata di dalam baju besi dewa menyusut dengan cepat. Karena dia benar-benar tidak bisa bergerak sekarang, tubuhnya membeku di tempat. Tidak peduli bagaimana dia melawan termasuk baju besi dewanya yang tidak bisa merespon sama sekali. Dan sayap di belakangnya juga hanya melayang, itu tidak bisa bergerak. Kemudian bayangan raksasa perunggu meraung ke arahnya. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan dengan keras dia mencubit kepala nomor 11 secara langsung. Dan sosok yang terakhir langsung diseret ke kejauhan oleh bayangan raksasa perunggu. Di bawah telapak tangan besar, kepala nomor 11 seperti orang normal yang memegang telur membungkusnya sepenuhnya. Dan segera terdengar suara teriakan. Tetapi pada saat ini cahaya kemasan muncul di bawah baju besi dewa nomor 11. Semua kekuatan keabadiannya melonjak. Pelindung kepala meledak dengan keras dan tiba-tiba lepas dari telapak tangan perunggu raksasa. Itu berlumuran darah dan penampilannya bahkan lebih tidak dikenali. Tetapi saat ini dia tidak peduli dengan wajahnya yang tampan. Dan satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah bertahan hidup. Saat dia mendapatkan kembali kebebasannya, sayap di belakangnya terbanting dan terjatuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Kembalilah. Tapi ketika jaraknya sudah 100 kaki, suara berat terdengar lagi dari dalam armor perunggu yang masih tidak diragukan lagi. Di akhir kalimat, Taisu nomor 11 yang sudah kabur tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuh dan sayapnya. Dan sosok yang tadinya tersapu akhirnya kembali. Dia kembali ke posisi semula dan tampak memihak. Saat ini matanya penuh ketakutan dan kegelisahan. Pemimpin nomor 1, selamatkan aku, ucap pria Taisu nomor 11. Seketika beliung menebas kepalanya, dan kepalanya langsung jatuh dan meledak. Bahkan dengan baju besi dewa, tampaknya itu tetap rentan terhadap satu pukulan di bawah beliung perunggu milik sosok jangkung itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.